Semarang kaline banjir, aja semelang rati pikir. Cangkrik upo sopo neng tonggo, melumpat neng tengah jogan. Wes tak wanita cari. Semangat pagi, pagi yang indah, senang rasanya program proaktif kembali menyapa Anda. Di tengah hiruk pikuk kesibukan kita selama sepekan, kita kembali mengingatkan pemirsa untuk menyempatkan waktu sejenak berolahraga. Menjaga imunitas dan daya tahan tubuh harus terus kita jaga. Dan tentu saja berolahraga merupakan salah satu cara yang efektif agar tubuh kita selalu sehat dan prima. Ya, olahraga merupakan tema dalam program proaktif kali ini. Dan kita akan mengajak pemirsa untuk melihat lebih dekat kegiatan salah satu wakil rakyat kita yang duduk di DPRD Provinsi Jawa Tengah yang selalu rutin berolahraga dengan bersepeda. Ya, beliau adalah Yudi Indra Swindarto. Pria kelahiran kota Semarang ini selalu menyempatkan waktu untuk rajin berolahraga, yakni bersepeda. Bersepeda merupakan salah satu hobi beliau untuk menjaga kesehatan sekaligus mengkampanyekan perilaku hidup sehat. Di usianya yang sudah tidak muda lagi, anggota fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Jawa Tengah ini ternyata sudah terbiasa mengayuh sepeda hingga ratusan kilometer. Luar biasa. Dan menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79, anggota Komisi E DPRD Jateng ini menggelar Goes Semarang Solo bersama komunitas sepeda WOW Semarang atau Whiskey on Wheels. Tak tanggung-tanggung, jarak tempuh lebih dari 100 km dengan rute Semarang-Solo akan mereka tempuh untuk mengkampanyekan perilaku hidup sehat dan sport tourism di Jawa Tengah. Persiapan event ini istimewa, banyak support, banyak dukungan teman-teman. Dan ini adalah kegiatan kita dalam rangka menyambut kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi ini bentuk teman-teman semua menghargai jasa para pahlawan. Kalau dulu pahlawan bersakit-sakit dahulu, kita juga mau mencoba bersakit-sakit. Ya. Kita dari Semarang, kita nanti ke Lemah Abang, terus kita ke Salatiga, nanti disambut Pak PJ Wali Kota, dan setelah itu kita ke Boyolali dan finish di Solo. Selanjutnya besok kita akan bersepeda di sekitar Solo, dan setelah itu kita nanti kembali ke rumah. Kebetulan seluruh teman-teman di provinsi ini mendukung semua. Nanti jalan nanti dikosongi semua nanti. Ya. Persiapan sudah dari hari-hari sebelumnya. Ya, aman semua. Kota-kota ya pokoknya. Ya. Semua personil pokoknya dibawa. Ya, harus coba dilihat ibu-ibu ya. Nanti ini ibu-ibu. Kita lihat ibu-ibu ya. Ini mama strong ya. Jangan dilihat fisiknya tapi pasti kita ditinggalin. Ya. Ya. Mereka semua langsung pasang body perfect ya. Iya. Dan ini teman-teman semua kita disupport Rumah Sakit Tugu dan hari ini kita juga disupport Samsat. Samsat ini Samsat apa ya? Semarang 2. Jadi terima kasih Samsat Semarang 2 yang sudah menyiapkan sarapan pagi. Bendera start pun sudah diangkat, pertanda Goes Semarang Solo resmi dimulai. Dengan mengambil beberapa pit stop, rute pertama yang akan ditempuh adalah Semarang, rumah dinas Wali Kota Salatiga dengan menempuh jarak 36 km. Rute yang dipenuhi dengan tanjakan ini menjadi start awal pecinta goes ini melaju. Udara pagi yang segar dan cuaca yang cerah membuat para goeser ini begitu bersemangat.
Satu persatu tanjakan mulai dari tanjakan Kodam 4 di Ponegoro hingga tanjakan Ungaran berhasil dilewati tanpa ampun. Bahkan tanjakan ekstrim di wilayah Bergas Kabupaten Semarang juga berhasil mereka lewati tanpa celah. Tak kurang dari 1 jam perjalanan, rombongan akhirnya telah memasuki kota Salatiga. Di kota paling toleran se-Indonesia ini, mereka disambut langsung oleh PJ Wali Kota Salatiga, Bapak Yasip Hasani, di rumah dinas Wali Kota Salatiga. Kenalin, ini Pak Wali Kota yang menjamu kita seperti para raja. Ya. Di akhir pit stop pertama ini, Pak Yudi Indra Swidarto dan komunitas sepeda WOW Semarang istirahat sejenak sembari menikmati kuliner khas Salatiga. Di kota yang sejuk, tenang, dan damai ini ternyata merupakan kota yang melahirkan berbagai atlet-atlet nasional yang mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Sehingga tidak mengherankan berbagai event multinasional hingga internasional secara rutin digelar di kota Salatiga, salah satunya adalah sport tourism. Selamat pagi pemirsa, kita jumpa lagi dalam Proaktif dan hari ini spesial ya. Pakaian saya sporty, artinya kita akan mengikuti agenda dari salah satu anggota dewan yang hari ini temanya adalah olahraga. Dan saya sudah berada di Salatiga. Ini adalah first stop atau perhentian pertama dari goesnya anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah Bapak Yudi Indras yang tadi sudah diawali dari kota Semarang dan tujuan akhirnya adalah di kota Solo pemirsa. Dan seperti apa kegiatan goes beliau hari ini bersama dengan komunitas para pengusaha di Jawa Tengah? Ikuti terus kebersamaan saya hanya di Proaktif. Kegiatan yang kita lihat di mana kita melibatkan banyak sekali pengusaha hari ini ya. Mulai semen, industri, banyak pabrik yang hari ini, pengusaha yang hari ini punya industri manufaktur yang hari ini ikut itu. Dan kita ajak hari ini tadi start dari Samsat. Harapannya apa? Agar ya mereka sadar bahwa uang pajak itu juga mereka nikmati untuk goes yang gitu. Mereka bisa minum kopi dari uang pajak gitu, kan gitu kan ya. Hari ini juga dengan ya hari ini Pak Wali Kota menjamu kita, menunjukkan, membuktikan keterbukaan dan kehamilan kita bahwa kita sangat welcome. Lawang nggak usah bawa investasi goes saja diterima, apalagi kalau bawa investasi, Pak. Very welcome, ya. Jadi kita jangan melihat bahwa ini kita kumpul-kumpul, tapi dengan seperti ini kita bangun keakraban. Mungkin beberapa teman-teman yang kemarin mau besok mau mampir ke sini, wah nggak enak, besok, oh ternyata welcome, sehingga minimal membuka pintu dan kemudian akan mendorong usaha dan industri masuk. Kita ada tantangan ke depan soal pertumbuhan ekonomi kita, soal dorongan pengurangan angka kemiskinan di Jawa Tengah. Sehingga ini salah satu caranya adalah saya DPRD Provinsi, beliau mewakili eksekutif, mendekatkan diri kepada teman-teman. Ya. Ini adalah jangan dibawa formal, jangan hanya dikumpulkan, gathering dan lain sebagainya. Kalau seperti ini mereka bebas mau ngomong apa. Dan lebih merasa dekat ya. Betul. Oke, baik. Ya. Kita akan nikmati dulu. Ya. Tapi kayaknya lelah pemirsa untuk sarapan dulu. Silahkan monggo Pak Yudi. Gimana? Terima kasih juga jamuannya. Sarapannya enak. Usai rehat sejenak dan sarapan pagi di rumah dinas Wali Kota Salatiga, perjalanan kita berlanjut menuju ke pit stop kedua, yakni di kantor Samsat Boyolali sekaligus mengkampanyekan taat bayar pajak. Perjalanan menuju pit stop kedua ini berjarak sekitar 29 km. Bersepeda dari rute pertama, di rute kedua ini kondisi jalan terbilang landai dan tidak banyak tanjakan ekstrim.
1 jam perjalanan, rombongan akhirnya sampai di pit stop kedua, yakni di kantor Samsat Boyolali untuk kembali rehat sejenak melepas lelah dan dahaga. Pemirsa, perjalanan kita berlanjut lagi. Yang goes Pak Yudi, tapi saya tahu sih capeknya seperti apa ya. Tapi ini titik selanjutnya sudah di Boyolali ya Bapak ya. Setelah perjalanan dari Salatiga, kita sampai Boyolali dan titiknya adalah di Samsat lagi, tepatnya di UPPD Kabupaten Boyolali bersama dengan Bapak Joko Hantoro ya dari Samsat. Pak, gimana nih Pak, kita berhenti di titik selanjutnya. Kenapa pilihnya Samsat lagi Pak? Apakah sekalian ngecek ini pelayanan yang ada di Samsat Boyolali? Jadi hari ini pelayanan masih buka, kita lihat ya. Bahwa hari Sabtu pun kita teman-teman di Boyolali masih semangat untuk mengejar target pendapatan. Siap Bapak, betul Bapak, siap. Agar belanjanya di Komisi E 20% pendidikan, kesehatan terpenuhi. Oke, Terima kasih, baik. Pak. Ini kalau dilihat rame dan ini warga walaupun weekend juga tetap antusias ya Bapak ya untuk melakukan perpanjangan atau mungkin pembuatan ya? Ya. Karena mungkin hari ini mungkin tanggal muda juga, jadi biasanya untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor itu pas tanggal muda selalu rame. Itu baik Sabtu, Minggu, kalau khususnya Senin pasti sering rame. Ya. Karena habis gajian kan gitu kan gitu. Karena kalau dibayar tanggal tua duitnya sudah nggak ada. Jadi ternyata sama ya. Bayar tanggal muda ya. Baik, memang ini berarti pas rame-ramenya ini. Ya, ini rame, terus kedatangan Pak Yudi bersama kawan-kawan komunitas sepeda gimana nih Pak? Yang pertama kami ucapan terima kasih buat Pak Yudi dan tim. Mohon maaf sekali Pak, seandainya ada dalam jamuan, dalam penyambutan kami ada yang kurang. Ya seperti inilah kondisi di Samsat Boyolali. Karena kami juga saat ini juga masih ada pelayanan sampai jam 12 nanti. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih buat tim dari DPRD Provinsi Jawa Tengah, khususnya Komisi E Pak G. Komisi E. Kebetulan Komisi E. Komisi E. Dan perlu pindah Komisi C. Dan kawan-kawan terima kasih. Sekali lagi nanti mohon bantuan Pak menghimbau masyarakat Jawa Tengah khususnya di Boyolali untuk selalu taat membayar pajak kendaraan Pak. Membayar pajak kendaraan tepat waktu. Wani numpai, wani maceki. Iya, jadi kita hari ini memang seperti yang diketahui ya, hari ini kita mengajak teman-teman pengusaha hari ini. Siap. Jadi di antara mereka ada di pengusaha transportasi, ada pengusaha. Jadi hari ini kita juga buktikan kepada teman-teman pengusaha. Jadi sekali lagi sama bahwa kita hari ini sudah tidak zamannya pemerintah berada di atas dan teman-teman pengusaha. Sudah tidak ada gap lagi ya. Nah, stakeholder itu harus menunggu kita. Jadi hari ini adalah bentuk cara kita, bagian dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Beliau bertugas di Samsat, PPD Samsat, dan saya di DPRD. Kita berusaha nih, kita bareng-bareng dan kita tunjukin ke teman-teman bahwa ini loh kantor Samsat kita. Saat ini kan kami sedang ada program spesial untung 4 kali lipat juga Bapak G. Apa itu? Spesial untuk 4 kali lipat ini ada 4 program Bapak. Yang pertama bebas pajak beli nama kedua. Nah, BBN 2 gratis. BBN 2 gratis. Jadi kalau beli mobil intinya gini, nek tuku motor saka Jakarta, second goworene balik nama ora kena biaya balik nama. Ya. Betul lah? Betul Pak. Yang kedua gampangan BBN 2 wong ora ngerti. Siap. Yang kedua bebas pajak progresif Bapak. Nah, untuk kepemilikan kendaraan roda 4 KTP-nya sama mobilnya akeh. Ora ono progresif. Ya. Enak kuwi. Bagi para orang-orang kaya yang mobilnya banyak. Pengusaha mobilnya banyak nih Pak ya kan. Enggak usah lagi pinjam KTP pembantunya apa, tukang sapunya apa, KTP-nya sendiri. Iya. Enggak ada progresif. Ya. Oke. Terus yang ketiga ada yang namanya diskon pajak kendaraan untuk yang tepat waktu Bapak. Diskonnya berapa? Diskonnya 2,5% untuk roda 4, 5% untuk roda 2 dan 3 gitu. Diskonnya 2,5%, jadi ibaratnya diwakafi dulu. Untuk 3 program ini berlaku sampai 19 Desember 2024. Sampai akhir tahun. 19 Desember. Kenapa kok tidak 31? Ora iso ngitung terakhir. Sisa waktune dienggo ngrekap. Tutup buku ya, Pak. Yang keempat itu keringanan atau diskon untuk pajak yang nunggak yang terlambat Bapak. Untuk dendanya dihapus. Bukan Bapak, untuk tunggakan 1 tahun sampai 5 tahun. Itu untuk 5 tahun itu di diskon 50%. 4 tahun 40%, 3 tahun 30%,
2 tahun 20%, yang 1 tahun 10%. Nah, itu tadi ya. Itu jadi yang untuk, tadi saya untuk bilang. pajak sama dendanya juga dapat diskon, Pak. Jadi pajaknya dan dendanya didiskon. Jadi sekali lagi, kita ini kan kadang lupa setahun. Iya. Terus habis itu kebablasan 2 tahun. Tambah abot tentu. Iya, siap. Terus begitu kebablasan 2 tahun, alah rasa pajak gue sih sampai 3 tahun. Nah, ini mumpung ada program, kita jadi dapat diskon. Kalau setahun berapa? Setahun 10%, Bapak. 10%. 2 tahun 20%. 3 tahun 30%. 4 tahun 40%. Ya, 5 tahun 50%. Ya. Oke ya. 5 tahun jadi motor-motor yang wis bosok-bosok disimpen di gudang gitu. Sing wingi wis ra urip gara-gara pajaknya mati, rawane nganggo toke bayar 50%. Bayar Iya. pajaknya Oke. ya. Oke, Oke. sudah dipermudah semua. Semoga programnya ini bisa betul-betul dinikmati Iya, masyarakat terima kasih. di Iya, Provinsi Jawa Tengah ya betul, Bapak ya. betul. Oke, terima kasih Iya, Pak terima Joko. kasih. Terima kasih Pak Iya, Yudi. terima kasih, Pak Yudi. Terima kasih juga Siap, atas siap. semuanya. Oke, siap. Mohon maaf kalau teman-teman saya pada nakal. Baru beberapa menit beristirahat di Boyolali, perjalanan menuju kota Solo berlanjut dengan menempuh jarak sekitar 19 km. Kurang dari 1 jam, rombongan akhirnya sampai di tujuan, yakni kota Solo. Seakan tanpa kenal lelah, sejenak beristirahat, para pecinta sepeda ini kembali melanjutkan perjalanan keliling daerah. Saat pagi masih buta, mereka telah bersiap untuk kembali melanjutkan perjalanan goes kemerdekaan menuju ke Kabupaten Klaten dan Boyolali untuk mengkampanyekan destinasi wisata. Selamat pagi pemirsa, kita sekarang sudah ada di hari kedua dan masih semangat goesnya dengan rute yang berbeda, tentunya bersama dengan anggota Komisi DPRD Provinsi Jawa Tengah, Bapak Yudi Indra. Selamat pagi Pak Yudi. Selamat pagi. Semangat? Semangat. Udah siap untuk goes lagi? Siap. Rutenya hari ini kemana Pak? Rutenya Klaten, kita keluar Solo, terus kita ke arah Klaten. Nanti ada di mana? Sawit ya, terus muter aja. Jadi hari ini kita bersepeda sekitar 50 kilo. 50 Ya. kilometer ya. Apa Kalau rute? ditambahkan kemarin berarti 140 ya. 140 kilo ya. Baik, rute kali ini lebih menantang dari kemarin atau lebih landai Pak? Kita lebih landai. Kita mau cari rute yang recovery. Oke, rute recovery ya. Rute recovery. Sambil jalan-jalan pagi Sambil sudah jalan pagi, iya, ya. dikawal Pak Polisi juga Ya. yang siap mengawal ini ya Bapak saya ya. nggak tahu salah saya apa. Tapi pagi udah banyak polisi ya. Oke, Bapak gimana nanti untuk siap mengamankan teman-teman yang mau goes ke arah Klaten? Siap mengamankan, siap mengawal untuk beliau Bapak Yudi. Terus sama ini Mbak, ini kita hari ini ditemenin sama teman-teman SCC Solo. Oh. Ya, jadi ada hari ini goes kolaborasi. Collab ya Pak ya? Collab ya. Baik Pak Yudi, kita langsung ya habis ini Ya. menuju ke Klaten dengan Klaten. rute yang sudah ditentukan Ya. oleh teman-teman ya. Nanti kita ikuti pengawalan dari Mas Herdi dan Mas Arianto. Pak Ye? Arito. Baik, Oke. tetap ikuti kebersamaan kita pemirsa dalam Proaktif bersama dengan Pak Yudi Indra. Perjalanan yang menempuh jarak sekitar 50 km ini dimulai. Lalu lalang kendaraan dan padatnya Jalan Nasional Solo Yogyakarta ini tak menyurutkan semangat goeser untuk terus mengayuh sepeda. Menelusuri jalanan beraspal yang berliku hingga jalan desa dan perkampungan menambah pengalaman yang tak terlupakan. Hampir 2 jam mengayuh, tak terasa tujuan akhir di destinasi wisata Umbul Pengging, Kabupaten Boyolali. Umbul Pengging menjadi salah satu objek wisata favorit masyarakat
Dan sebagai salah satu objek wisata andalan Boyolali, kawasan Umbul Pengging sudah dibenahi dan ditata sehingga menarik untuk dikunjungi. Berbagai fasilitas pun juga telah lengkap. Mulai dari parkiran, toilet, musola, warung makan, sampai panggung pertunjukan. Pemirsa, setelah perjalanan panjang akhirnya kita sampai di salah satu objek wisata. Ini ada di Boyolali, namanya adalah Umbul Pengging Boyolali bersama dengan Pak Yudi Indras dan juga Pak Joko ya. Oke, baik. Ini perjalanannya tadi seru banget ya Pak ya? Seru. Sempat berhenti juga tadi foto-foto bareng sama teman-teman. Gimana betul. Pak tadi boleh diceritain? Jadi itu adalah satu rute yang ya ini Pak Joko mungkin bisa banyak cerita. Itu rute gimana tadi Pak Joko? Semi legendaris lah itu. Semi legendaris. Semi legendaris, hampir tua berarti. Hampir tua, kenapa Pak? Ya itu kayak ini apa? Teman-teman guys Solo Raya memang suka ke jalur ini. Selain tempat jalannya sepi, nggak terlalu rame, juga udaranya sejuk. Oke. Mereka pada senang. Rute favorit ya, karena view-nya juga cakep tadi Pak, gunung ya Pak ya. Pegunungan, ada sawah. 2 gunung ya. Iya, indah sekali ya. Nah tadi ada halangan atau lancar-lancar aja Pak sepanjang gue? Jadi lancar, jadi apa ya? Beberapa rute yang hari ini kita lewati, di mana kami dipandu sama teman-teman SCC Solo Raya, beliau ada Pak Joko. Nah, dari Polda kebetulan beliau. Nah, jadi tadi kami dilewatin rute-rute yang ya, cukup bagus. Jadi ini adalah satu bentuk apa ya? Satu kondisi di mana masyarakat itu akhirnya masyarakat di sekitar Boyolali, Klaten dan Solo akhirnya itu bisa menemukan satu tempat yang cukup bagus, cukup asik untuk rute bersepeda, sehingga ini menarik juga minat teman-teman dari luar kota. Terbukti kita tadi diajak lewat sini, rutenya bagus. Begitu juga mungkin banyak teman-teman dari mungkin Jakarta, dari mana, dari Jawa Timur. Sepertinya kalau naik sepeda dari Solo biasanya diajak ke rute ini. Jadi ya ini bagian dari upaya dan dorongan masyarakat, juga klub-klub sepeda dalam rangka mendorong sport tourism di Jawa Tengah ya. Jadi kita tadi melewati Solo, Klaten dan hari ini Boyolali. Di Boyolali jadi ya. Kita kalau dari Semarang kemarin kita sudah melewati jadi Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Salatiga, terus Kabupaten Karanganyar, ya kan, Boyolali. Ya ini kita balik ke Boyolali. Kita balik ke Boyolali lagi ya. Tapi semakin terkenal biasanya PR-nya adalah menjaga alam itu agar tetap lestari seperti awalnya. Itu juga PR teman-teman bersama pasti ya Pak ya? Satu itu, kedua pada saat tambah populer, yang susah adalah menjaga perilaku masyarakat di sekitar lokasi wisata yang hari ini memang lagi tumbuh dan lagi digemari untuk punya keperhatian terhadap bahwa wilayahnya adalah wilayah wisata, sehingga mereka punya kesadaran juga untuk berperilaku lebih ramah, memberikan kesempatan kepada masyarakat luar untuk bisa berkegiatan di situ. Karena apabila sebuah daerah yang hari ini wisatanya lagi tumbuh dan masyarakatnya tidak punya sense of pariwisata, ya, ini jadi agak susah ya. Jadi tempatnya banyak dikunjungi masyarakat, tetapi ada beberapa yang masyarakat malah nggak jadi ramahan gitu. Itu. Jadi gini, mari kita sama-sama mulai benar-benar sadar diri. Kita paham bahwa hari ini angka penderita penyakit kanker, jantung, dan juga penyakit-penyakit yang lain yang disebabkan karena pola hidup dan gaya hidup itu di Indonesia hari ini semakin hari jumlahnya semakin banyak, semakin meningkat terus. Nah, kenapa? Karena saya yakin dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia ini banyak masyarakat kita hari ini sudah nggak pernah jalan kaki, mau ke toko sebelah aja naik motor, sehingga udah jarang jalan kaki dan lain sebagainya. Sehingga apa? Itu menumpuk terus, akhirnya terjadi obesitas, terjadi penyakit yang lain lah. Untuk itu dengan kita mulai berolahraga, naik sepeda, sekarang yang lagi hype juga lari. Ini kita harus mulai sadar. Jadi saya hanya mengimbau untuk semua lapisan masyarakat, sediakan waktu di pagi hari Anda untuk sekedar jalan atau lari atau apalah, jalan kaki bersama-sama agar kesehatan kita meningkat dan
angka pertumbuhan penyakit-penyakit seperti itu turun, sehingga kita nggak banyak biaya pribadi, masyarakat sendiri maupun pemerintah tidak akan banyak biaya dalam rangka menanggulangi tumbuhnya penyakit-penyakit yang disebabkan oleh pola hidup. Ya.